Transfer AC Milan kali ini rasanya kayak sinetron. Sudah deal, sudah senyum-senyum. Tiba-tiba ada yang bilang, tunggu dulu. Rossoneri lagi coba gaet bintang muda Brasil André Luiz Santos Dias. Tapi jalannya nggak semulus highlight YouTube. AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Corinthians. Nilainya 15 juta euro untuk 70% kontrak, plus 2 juta euro bonus. Kontrak sudah disusun, email sudah dikirim. Departemen hukum sudah stempel. Secara teori, ini udah deal bro. Tapi, tiba-tiba Presiden Corinthians, Omar Stable, seperti muncul dari balik pintu dan bilang, sebentar, harga bisa naik dikit nggak nih? Katanya beliau mundur di menit terakhir dan ingin biaya lebih tinggi. Milan nggak tinggal diam. Rossoneri bahkan siap pakai klausul FIFA buat melewati tanda tangan presiden karena dokumen sudah disahkan pihak klub lainnya. Drama belum selesai. Pelatih Corinthians Dorival Junior juga ikut pasang badan. Dan ini pelatih bukan sembarang pelatih. Dulu waktu di Sao Paulo, dia pernah tolak tawaran 12 juta euro untuk Lucas Beraldo. Dan akhirnya dijual 20 juta euro ke PSG. Jadi sekarang Dorival mungkin mikir, tenang, nanti juga ada yang nawar lebih mahal. Sementara itu, Under sendiri sudah kasih sinyal kuat mau ke Milan. Bahkan rela melepas hak 30% miliknya demi mempermudah transfer. Ini sudah bukan kode lagi. Ini sudah kirim CV plus pas foto 3x4 ke Milan. Kalau semua lancar, Andre bakal jadi rekrutan pertama era Massimiliano Allegri. Tapi Allegri sendiri cuma mau dia datang kalau tetap ada pemain berpengalaman menyusul. Pertanyaannya sekarang, ini transfer bakal happy ending atau plot twist lagi? Tulis di komentar. Deal jadi atau drama lagi? Subscribe kalau nggak mau ketinggalan episode berikutnya. Derby della Madonnina sudah di depan mata, tapi Milan malah mulai pusing bukan karena Inter, melainkan karena ruang medis. AC Milan bakal menjamu rival sekota, Inter Milan, di pekan ke-28 Serie A. Laga ini bukan cuma soal gengsi, ini soal arah gelar. Masalahnya, dua bek andalan Rossoneri Matteo Gabbia dan Davide Bartesaghi terancam absen. Menurut Sky Sport Italia, Gabbia belum sepenuhnya pulih dari cedera paha. Awalnya optimis bisa comeback pas derby, tapi ternyata derby ini datang terlalu cepat. Kayak deadline tugas yang dikira masih lama, besok dikumpulin. Sementara itu, Bartesaghi juga diragukan setelah mengalami benturan saat lawan Cremonese di Stadio Giovanni Zeni. Kondisinya masih dipantau. Allegri sekarang mungkin tiap hari buka laporan medis lebih sering daripada buka taktik. Kalau Bartesaghi gagal pulih, Pervis Estupinan berpotensi turun sebagai bek kiri. Artinya, rotasi darurat di laga paling gak boleh salah. Dan ini bukan derby biasa. Inter datang sebagai pemuncak klasemen dan unggul 10 poin dari Milan. Kalau Nerazzurri menang, itu bisa jadi langkah besar menuju Scudetto. Tekanannya jelas ada di Milan. Karena selain gengsi kota, ini juga soal menjaga harapan musim tetap hidup. Menurut kalian, dengan kondisi lini belakang seperti ini, Milan masih bisa bikin kejutan nggak di derby? Tulis yuk di komentar. Milan optimis bangkit atau Inter kunci gelar, Pret ah? Dan subscribe biar nggak ketinggalan drama panas Derby della Madonnina. Rafael Leao ini sebenarnya winger, tapi tiba-tiba disuruh jadi striker. Ini eksperimen taktik. Atau Allegri lagi iseng oplos formasi? Perdebatan soal posisi Rafael Leao kembali panas setelah dia dimainkan sebagai striker saat lawan Cremonese. Awalnya di tengah, lalu balik lagi ke sayap. Fans pun bingung. Ini Leao striker dadakan atau winger yang lagi nyasar? Di bawah Massimiliano Allegri, Leao memang mulai berevolusi jadi opsi sentral. Padahal, secara alami, dia itu winger murni. Larinya dari kiri, gocek, cut inside, selesai. Tapi ketika ditaruh di tengah, menariknya, dia tetap sering muncul di ruang yang tepat. Calcio Mercato bahkan menyoroti peluang yang terbuang. Ya, ada momen harusnya gol, tapi malah jadi highlight nyaris dikit lagi bro. Meski begitu, statistiknya nggak bisa dianggap enteng. Di Serie A, produktivitasnya cuma kalah dari Lautaro Martinez dari Inter. Dan
Ingat, Liao ini bukan striker nomor 9 tulen. Belum sekolah khusus cara jadi target man handle. Tapi sudah bisa bersaing dengan striker murni. Itu artinya apa? Potensi besarnya ada, tapi masih belum maksimal. Musim panas nanti, Milan diprediksi bakal cari striker baru. Jadi pertanyaannya, Liao balik full jadi winger atau justru dikembangkan jadi mesin gol baru? Spekulasi penjualan sempat muncul jelang Piala Dunia, tapi pembicaraan kontrak terbaru menunjukkan dua pihak masih saling percaya. Menurut kalian, Liao lebih berbahaya di kiri atau di tengah? Komentar di bawah dan subscribe kalau nggak mau ketinggalan drama taktik berikutnya.